Bismillahirrahmanirrahim. Ini hari pertama kita untuk melakukan pembelajaran tentang menganalisis sebuah teks Arab. Yang insya Allah ini latihan kita dari kitab yang paling dasar, yaitu kitab Al-Jurumiyah. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini, karena kita belajarnya santai, kita akan analisis satu persatu, huruf per huruf, kalimah per kalimah. Insya Allah akan kita tuntaskan secara kedudukan, baik itu secara makna. Insya Allah. Dan juga ini juga di syuting. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk pendengar yang tidak hadir, yang mendengarkan di YouTube atau di media sosial. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadikan wawasan untuk diri sendiri, supaya mengembangkan ilmu bagaimana cara mengatasi atau menganalisis permasalahan-permasalahan teks Arab yang mungkin kadang membingungkan untuk diri sendiri. Insya Allah akan kita tuntaskan. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan kitab Al-Jurumiyah hingga selesai. Ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi aswarihi wa ada'alina bi barakatihi bid-daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita memulai dengan menyebut nama Allah. Bismillahi, saya memulai dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani, yang maha mengasihi di dalam dunia, Ar-Rahimi, dan maha menyayangi di dalam akhirat. Sebuah kalimat, kalau kita temukan di dalam tulisan Arab, maka kita harus mengidentifikasikan dulu apakah ini sebagai kalimat huruf, isim, atau fiil. Kalau sudah kita mampu menganalisis bahwasanya ini adalah kalimat fiil, ini adalah kalimat isim, dan ini adalah kalimat huruf, baru kita berbicara tentang i'rab. Apakah dia itu harus dibaca rofa, apakah dia itu harus dibaca nasab, dibaca jer, atau dibaca jazm. Seperti itu. Yang sering saya tegaskan bahwasanya setiap kalimat, kalau seandainya kita tidak bisa menganalisis, mengidentifikasi bahwasanya ini adalah kalimat fiil, huruf, atau isim, kita kok nggak tahu, maka jangan sekali-sekali kita ngomong tentang i'rab. Akan ada lompatan berpikir, akan tidak bisa menganalisis apapun kita. Oleh karena itu, penting untuk kita menambah wawasan, memperbanyak hafalan, memperbanyak pengetahuan tentang urusan-urusan kalimah kalau kita ingin mempelajari tentang i'rab. Sekarang kita menghadapi tentang basmalah, bismillahi. Kita harus menganalisis dulu, ba itu kalimat isim, fiil, atau huruf. Kalau kita sudah mengetahui, maka tingkatan selanjutnya kita pasti mengetahui tentang masalah i'rab. Ba itu adalah kalimat huruf. Dia adalah huruf jer. Jadi kalimat huruf itu banyak. Tidak hanya sekedar kita mengetahui bahwasanya huruf itu adalah huruf jer saja. Huruf jer itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang berkategori huruf jer asli, ada yang berkategori huruf jer zaid, dan ada yang berkategori huruf jer syabihun bizzaid. Seperti itu. Kalau seandainya huruf jer itu adalah huruf jer asli, pasti dia memiliki muta'alaq. Kalau seandainya ada huruf jer
dia berkategori huruf jar yang asli, maka dia memiliki muta'alaq, yaitu jumlah yang menjelaskan daripada samarnya huruf jar dan majrur itu, dan juga dia berpengaruh terhadap i'rab, dan dia juga memiliki arti secara khusus, itu huruf jar yang asli. Jadi huruf jar asli itu di samping dia memiliki muta'alaq, dia memiliki kedudukan i'rab, berpengaruh atas i'rab, dan juga dia itu memiliki arti secara khusus. Yang kalau seandainya huruf jar itu dibuang, maka dia akan bermasalah tentang masalah fawaidul makna. Dan kalau seandainya kita bertemu dengan huruf jar itu huruf jar yang syabihun bizzaid, maka dia tidak memiliki muta'alaq, dia tidak memiliki kedudukan i'rab, akan tetapi dia memiliki arti secara khusus. Dan juga kalau kita bertemu dengan huruf jar yang zaid, maka dia tidak memiliki kedudukan i'rab, dia tidak memiliki muta'alaq, dan juga dia tidak memiliki arti secara khusus. Kedatangan huruf jar zaid itu hanya sekedar penguatan sebagai taukid saja, seperti itu. Dalam lafaz bismi di sini, ba-nya itu sebagai huruf jar yang disusun oleh para ulama, salah satunya huruf ba itu sebagai huruf jar yang asli. Di samping dia sebagai huruf jar yang asli, dia juga bisa menjadi huruf jar yang zaid. Kapan huruf ba itu dianggap sebagai huruf jar yang asli? Apabila huruf ba itu tidak menjadi khobarnya, akhwatnya kana, yaitu khobarnya laisa. Kalau seandainya huruf jar ba itu menjadi khobarnya laisa, maka huruf jarnya itu, huruf jar ba itu pasti dia sebagai huruf jar yang zaid, yang tidak memiliki muta'alaq, yang tidak memiliki kedudukan i'rab, dan juga dia itu tidak berpengaruh terhadap makna. Contohnya seperti di dalam Al-Quran, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisa, Allahu menjadi khobarnya laisa yang dibaca rofa, karena pengamalan laisa itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakkan fi'il, merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Bi ahkamil hakimin, itu baknya itu kalau seandainya dibuang, asalnya alaisallahu ahkamul hakimin, ahkamal hakimin, seperti itu. Alaisallahu ahkamal hakimin, baknya itu sebagai taukid saja. Ya. Sungguh benar-benar Allah itu adalah hakim, paling adilnya para hakim. Seperti itu. Sungguh saja, berarti menjadi taukid saja huruf ba itu. Tapi dalam konteks ini, bismi di sini, ba-nya kita pastikan bahwasanya ba itu adalah huruf jar yang asli. Yang kalau seandainya ba-nya di sini dikategorikan sebagai huruf jar yang asli, maka ba di sini, bi di sini, di lafaz bi, bismillahi, dia itu memiliki muta'alaq, dia berpengaruh terhadap i'rab, dan juga dia itu berpengaruh, memiliki makna, memiliki arti secara khusus. Oleh karena itu para ulama atau para kiai-kiai sepuh kita di pondok-pondok pesantren itu menganalisis bismillahi, ba-nya itu, muta'alaqnya itu ada mengasumsikan atau memperkirakan ada fi'il yang jatuh sebelum huruf ba. Ada diasumsikan dengan lafaz abtadi'u, ada memiliki lafaz akra'u, begitu. Bada'tu, itu juga sama. Bada'tu, bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u, bismillahirrahmanirrahim. Begitu.
Akra'u, bismillahirrahmanirrahim. Saya membaca, saya memulai. Begitu. Abtadi'u, memulai siapa saya. Bada'tu, memulai siapa saya. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ya, semacam itu. Jadi ada lafaz yang dikira-kirakan berupa jumlah fi'liyah yang jatuh sebelum huruf ba. Oleh karena itu kalau di pondok-pondok pesantren salafiyah ya seperti itu cara bacanya. Abtadi'u, memulai siapa saya. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha mengasihi ing dalam dunia. Ar-Rahimi, dan maha mengasihi ing dalam akhirat. Seperti itu. Ba itu sebagai huruf jar. Setiap huruf jar yang jatuh setelah huruf jar itu pasti isim. Lafaz sim dan mim di situ itu adalah isim. Pasti. Dia sebagai majrur dijarkan dengan huruf jar ba. Seperti itu. Ada konteks, ada lafaz yang rancu. Yang kalau seandainya kita lihat, lafaz ismun di situ terdiri dari 3 huruf. Ada alif, ada sin, ada mim. Di lafaz basmalah ini, alifnya itu nggak ada, hilang. Tidak dimunculkan. Penting untuk kita mengetahui tentang masalah hamzah. Ya, hamzah yang ada di lafaz ismun itu dibuang ketika di lafaz jalalah, di lafaz basmalah. Ya, saya sudah bikinkan videonya. Kalau untuk para yang menonton di media sosial bisa dilihat, cek video saya tentang hamzah kotok dan hamzah wasol. Tempat-tempat hamzah wasol. Hamzah itu kadang-kadang tulisan Arab ini unik. Kadang-kadang hamzahnya itu kita melihatnya dia ada hamzahnya akan tetapi tidak dibaca. Bahkan hamzahnya itu bukan hanya sekedar tidak dibaca, bahkan ada yang dibuang seperti lafaz ismun, seperti lafaz ibnun. Ya. Seperti itu. Dalam konteks lafaz basmalah yang ada di sini, lafaz hamzah daripada lafaz ismun itu wajib dibuang. Ya. Jadi lafaz ismun di situ dalam kategori hamzahnya itu adalah hamzah wasol. Dia dibuang karena didahului oleh huruf ba. Dia tidak dibaca ketika dia kemasukan huruf yang jatuh sebelumnya. Lafaz ismun itu dibaca kalau seandainya dia jatuh di awal kalimat, di awal kata. Kalau seandainya didahului dengan kata yang lain, maka lafaz ismun itu alifnya tidak dibaca. Itu hamzah wasol. Pengertian hamzah wasol itu adalah hamzah yang kalau seandainya di awal kalimat itu dibaca, kalau seandainya dia didahului dengan kata atau kalimat yang lain, dia tidak dibaca. Itu hamzah wasol. Dalam lafaz basmalah ini dibuang. Di kasratil isti'mal. Karena banyaknya orang membaca ini. Oleh karena itu sudah terbiasa, akhirnya ini harus dibuang. Begitu juga lafaz ibnun. Kalau lafaz ibnun di situ, kalau seandainya dia dihimpit dengan 2 alamiah, isim alam, itu maka dia hamzahnya itu bukan hanya sekedar tidak dibaca, akan tetapi juga dibuang. Seperti ya Ali ibni Abi Thalib. Ali, harusnya Ali ibni Abi Thalib, akan tetapi itu tidak, alifnya itu, hamzahnya itu tidak dibaca, sehingga cara bacanya Ali ibni Abi Thalib, Ali ibni, begitu, Ali ibni Abi Thalib, seperti itu. Ali itu adalah alamiah, Abi Thalib juga alamiah, dia isim alam. Ketika lafaz ibnun dihimpit dengan alamiah, 2 alamiah, sebelumnya ada isim alam, yang keduanya juga isim alam, isim nama, begitu. Maka lafaz ibnun, hamzahnya itu harus dibuang. Semacam itu. Bismillahi, ismun di situ tidak ditanwin.
ismun di situ tidak diberi alif dan lam, maka ismun di situ dikategorikan sebagai mudhof. Allahi itu sebagai mudhofun ilaih. Maka cara bacanya tidak boleh dipisahkan. Bismillahi. Membaca siapa saya dengan menyebut nama Allah. Bismillahi. Setiap bertemu dengan susunan idhofah, lafaz ismun dan lafaz Allah di situ adalah susunan idhofah. Persyaratan mudhof dari susunan idhofah, mudhofnya tidak boleh ditanwin. Mudhofnya itu tidak boleh diberi alif lam. Inilah alasannya kenapa lafaz ismun itu dibaca bismi, bukan bismin. Ya. Karena dia itu menjadi mudhof. Persyaratan mudhof tidak boleh diberi alif lam dan juga tidak boleh ditanwin. Apabila berbentuk isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim, maka nunnya wajib dibuang. Seperti itu. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ya. Jadi lafaz ismi di situ tidak dibaca bismu atau tidak dibaca bisma karena dia dihukumi sebagai majrur. Lafaz isim di situ kalau kita bisa mengidentifikasikan. Ismun itu kalimat fiil, isim atau huruf. Oh, ternyata kita tahu, oh ismun itu kalimat isim. Kalau seandainya kalimat isim kita sudah mengidentifikasikan bahwasanya ini adalah kalimat isim, pasti dia memiliki hukum i'rab. Tidak ada yang namanya isim itu tidak memiliki hukum i'rab. Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya ini adalah kalimat isim, maka pertanyaannya, isim ini dibaca rofa, dibaca nasab, atau dibaca jer? Ini sekarang ismi ini dibaca jer. Kenapa kok dibaca jer? Iya, karena kemasukan huruf jer. Huruf jer ba yang mengejarkan lafaz ismi tersebut. Begitu. Hukum i'rab ketika dalam susunan idhofah, yang dibebankan hukum i'rab itu adalah mudhofnya. Sedangkan mudhof ilaihnya itu harus wajib bersifat majrur, harus wajib dimajrurkan, harus dibaca jer. Tetap selalu dalam keadaan dibaca jer. Seperti itu. Ya. Itu lafaz bismillah. Ar-Rahmani, yang maha mengasihi ing dalam dunia. Ar-Rahmani itu adalah kalimat isim. Kok tahu kalimat isim? Ya, karena kemasukan alif dan lam. Penting untuk para pemula, pendengar, ya, para pengkaji ilmu nahwu. Kita harus mengetahui tentang tanda-tanda kalimat isim, tanda-tandanya seperti apa. Itu kita harus banyak hafalan di situ. Harus hafal. Ya. Tanda-tanda kalimat fiil itu seperti apa? Tanda-tanda kalimat huruf itu seperti apa? Ya. Tanda-tanda kalimat isim salah satunya kemasukan alif dan lam, itu pasti isim. Tidak ada fiil itu yang beralif lam, itu tidak ada. Setiap ada lafaz di dalam tulisan Arab terus ada alif lamnya, itu pasti kalimat isim. Seperti itu. Ada tulisan Arab dia bertanwin, maka dia pasti kalimat isim. Seperti itu. Harus bisa mengidentifikasikan. Ya. Lafaz ar-Rahmani ini adalah kalimat isim. Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya ini adalah kalimat isim, maka dia ini berhukum apa? Apakah dia dibaca rofa, nasab, atau jer, semacam itu. Lafaz ar-Rahmani ini dia itu harus dibaca rofa. Jadi apa dia dibaca rofa? Dia adalah menjadi naat. Kok tahu dia menjadi naat? Karena lafaz ar-Rahmani dia ini adalah isim sifat. Setiap kita bertemu dengan isim sifat,
maka pasti kita curigakan isim sifat itu pasti naat. Nanti kita memutuskan bahwasanya dia adalah naat tergantung apakah dia sesuai dengan calon man'utnya atau tidak. Naat itu harus sesuai dengan man'utnya dari sisi mudzakkar muannasnya, dari sisi mufrad tasniyah jamaknya, dari sisi segi nakirah ma'rifahnya, dan dari sisi i'rabnya juga harus disamakan. Tidak hanya itu, naat itu harus sesuai dari dua aspek. Apakah dia termasuk dalam kategori naat sababi? Apakah dia itu dalam kategori naat hakiki? Seperti itu. Para pemula yang ingin mempelajari ilmu nahwu, kalau seandainya dia tidak mengerti tentang isim sifat, apa itu isim fa'il kok tidak paham? Apa itu isim maf'ul kok tidak paham? Apa itu isim mansub tidak paham? Apa itu sirah mubalaghah? Itu nggak tahu. Apa itu isim tafdil? Itu nggak tahu. Isim adat, isim isyarah, isim mausul. Itu kok nggak tahu? Maka jangan dibebankan anak-anak kita, anak-anak didik kita. Itu untuk berbicara tentang naat. Kalau seandainya prasyarat untuk menentukan sebuah lafaz itu ditentukan sebagai naat, kalau dia tidak mengerti tentang isim sifat, maka sulit untuk para anak berpikir, oh ini naat atau bukan ya. Itu sulit. Tapi kalau seandainya dia tahu isim sifat, dia tahu isim fa'il, dia tahu isim maf'ul, dia tahu sirah mubalaghah, dia tahu isim tafdil, dia tahu sifatun musyabbahatun bismi fa'il, dia tahu isim adat, dia tahu isim isyarah, dia tahu isim mausul, maka dia pasti akan mengetahui bahwasanya ini pasti dihukumi naat. Tergantung ketika dia ini bertemu dengan isim sifat, apakah isim sifat ini mempunyai kesesuaian dengan calon man'utnya yang harus disesuaikan dari sisi mufrad tasniyah jamaknya, mudzakkar dan muannasnya, nakirah ma'rifahnya, dan sisi i'rabnya. Dan juga dia harus tahu juga ketika masuk dalam bab naat, naat itu terbagi menjadi dua. Ada yang naat, ada yang dinamakan naat hakiki, ada yang dinamakan naat sababi. Kalau naat hakiki jelas. Setiap kita bertemu dengan naat hakiki, maka dia itu menjelaskan sifat dari man'utnya secara langsung. Dan dia itu merofakkan isim domir. Itu naat hakiki. Kalau naat sababi, dia itu tidak menjelaskan man'utnya secara langsung. Dan dia itu tetap selalu merofakkan isim zahir. Seperti itu. Naat di sini adalah lafaz ar-Rahmani di sini adalah isim sifat. Isim sifat yang mana? Isim sifat yang sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah itu adalah isim isim yang diserupakan dengan isim fa'il akan tetapi tidak mengikuti wazan fa'ilun. Yang kalau seandainya disandingkan dengan lafaz Allah, maka sirah mubalaghah di sini diterjemahkan dengan lafaz maha. Ar-Rahmani yang maha. Kalau seandainya disifatkan dengan disandingkan dengan lafaz orang, maka sangat orang yang sangat kaya begitu. Sangat diterjemahkan dengan kata sangat. Kalau seandainya disandingkan dengan lafaz Allah, maka dia disandingkan dengan lafaz maha. Seperti itu. Ar-Rahmani yang maha mengasihi. Sirah mubalaghah itu banyak wazannya. Lafaz Ar-Rahmani ini mengikuti wazan fa. Mengikuti wazan fa'lanun begitu. Ya. Lafaz Ar-Rahmani di sini tidak dibaca, ada kerancuan. Untuk pemikir yang tingkat lanjut mungkin nanti bisa dijelaskan tentang lafaz Ar-Rahmani ini. Sehingga lafaz Ar-Rahmani ini tidak dibaca dengan menggunakan alif. Ya. Lafaz mimnya itu ya ra, ha, mim dan nun saja tulisannya. Tidak menggunakan alif. Ya. Lafaz fa'lanun di situ. Tapi itu nanti pembelajaran tingkat lanjut ya.
Untuk dasar ini ya cukup mengetahui bahwasanya ini adalah siroh mubalaghah, ya, semacam itu saja cukup. Ya. Kalau kita sudah menentukan bahwasanya dia ini sebagai naat, naat yang mana? Naat yang hakiki. Maka kita harus cocokkan dengan calon man'utnya. Mana calon man'utnya? Calon man'utnya itu adalah lafaz Allah. Lafaz Allah itu berupa isim ma'rifah karena dia itu adalah ada alif lamnya. Ya. Lafaz Allah itu paling ma'rifahnya isim ma'rifah. Ya. Lafaz Allah itu adalah isim ma'rifah dan paling ma'rifahnya dalam isim ma'rifah. Ya. Maka lafaz Ar-Rahmani ini sesuai dari sisi mufrad tasniyah jamaknya sama-sama berbentuk mufrad dengan lafaz Allah. Lafaz Allah itu juga isim ma'rifah. Lafaz Ar-Rahmani juga isim ma'rifah. Lafaz Allah itu adalah berupa mudzakkar. Lafaz Ar-Rahmani juga mudzakkar. Lafaz Allahi itu dibaca jar, maka lafaz Ar-Rahmani juga harus dibaca jar, tidak boleh Ar-Rahmani. Seperti itu. Ya. Dan juga sama lafaz Ar-Rahimi. Ar-Rahimi itu juga ditentukan sebagai naat. Dia itu adalah siroh mubalaghah, dia itu berupa isim sifat yang mengikuti lazan fa'ilun, begitu. Ya. Penting nanti kita pelajari. Insyaallah nanti ada pembelajaran tentang ilmu nahwu secara tuntas yang insyaallah setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali ketika saya sempat untuk membikinkan video atau mengkaji tentang ilmu nahwu sistematis secara dasar, insyaallah itu akan kita selesaikan secara sistematisasi dan secara berurutan. Ya, mudah-mudahan ini untuk mempermudah semuanya. Ya. Jadi kita analisis dulu dari sisi kalimah per kalimahnya dulu. Dan insya Allah nanti kita analisis tingkat lanjutannya secara fawaidul makna. Ya. Mungkin karena sudah kepanjangan videonya, mungkin kita lanjutkan di video selanjutnya untuk yang online. Dan yang kedua nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Mungkin bismillah dulu kita bahas untuk video kali ini, untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang hadir atau yang nonton di media sosial bisa mendapatkan sedikit wawasan. Adapun pertanyaan nanti silakan ditanyakan setelah ini. Ya, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.